Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Azuri Podcast Son of Santri. Baik Sobat Santri, kali ini kita bersama salah satu guru di Pondok Pesantren Modern Azuri. Bersama kita ada Ustadz Muhammad Rizky Harahap. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah salah satu pengajar dan sekaligus sekretaris Pondok Pesantren Modern Azuri ini. Tapi kan biar abdolnya kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kok bisa coba Ustadz diperkenalkan diri dulu. Boleh. Okay everyone, let me introduce myself. Nama saya Muhammad Rizky Harahap. Di sini saya berperan sebagai sekretaris di Pondok Pesantren Modern Azuri dan saya adalah salah satu dari alumni Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah di tahun 2021. Ya cukup ya. 2021 ya Ustaz. 2021 itu kan awal-awalnya lahirnya corona nggak salah itu. Ya bisa dikatakan begitu Ustaz. Jadi bisa dibilang sebagai pesantren alumni corona kan? Iya. Ya banyak orang bilang jika kalau alumni 2021, 2020 dan 2022 itu alumni corona. Emang begitu kenyataannya. Oh, baik Ustaz. Ustaz, kan sebagaimana biasanya di sini Ustaz, kami berbincang-bincang dengan beberapa Ustaz. Kemarin kita sudah berbincang dengan Ustaz Wadrian Abadi. Banyak ilmu yang kami dapat, cerita bahagia sedihnya, bagaimana dia memperjuangkan dirinya untuk bisa masuk kepada pesantren. Pertama sebelum itu Ustaz, kalau boleh tahu alamat Ustaz di mana ya Ustaz? Alamat saya berasal dari Labuhan Batu Utara, tepatnya di Kecamatan Tanjung Ledong. Agak pelosok sih Ustaz. Ya. Nggak tahu. Apalagi bertanya. Baik Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan perihal ini. Pertama Ustaz, salah apa mau bilang ini? Belibet aja omongan gue ini. Baik Ustaz, tadi Ustaz menyampaikan Ustaz tinggal di salah satu ya bisa dibilang tempat pelosok lah Ustaz bilang tadi. Tapi kan Ustaz kan mondok di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Gimana Ustaz bagaimana lah Ustaz tahu itu pondok? Kan yang kita tahu Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah ini salah satu pondok pesantren terbesar di Sumatera Utara. Jadi dulu ketika selesai dari sekolah dasar, saya emang ingin masuk ke pondok. Jadi setelah berbincang-bincang dengan orang tua memutuskan, bukan orang tua sih tepatnya, satu orang tua yaitu ibu saya, mama saya, itu menyarankan untuk masuk ke pesantren Kisaran. Dulu namanya pesantren Bina Ulama dan alhamdulillah sekarang masih ada sih. Kemudian setelah tanya-tanya lagi, ada nih tetangga saya yang alumni dari Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah di Medan. Jadi setelah bertanya cukup lama, orang tua saya, terutama ayah saya, menyarankan udah kalau mau sekolah ya udah sekalian ke Medan aja gitu. Ngapain di Kisaran gitu. Ya dari situ bergegaslah pergi ke Medan untuk lihat-lihat pesantren Ar-Raudhatul Hasanah. Dan waktu first impression ya. First impression ya. Nah, first impression ketika saya melihat pesantren Ar-Raudhatul Hasanah, ya saya langsung terpukau gitu. Karena melihat gedung yang tinggi, suasananya yang asri, semuanya hijau-hijau gitu. Ya ketika ditanya orang tua saya, mau nggak di sini? Ya saya bilang mau gitu Ustaz. Itu sih awal mulanya kenapa saya masuk pesantren Ar-Raudhatul Hasanah gitu. Kalau boleh tahu Ustaz mondok di Rodo itu yang intensif atau memang dari kelas 1? Enggak, saya masuk dari kelas reguler, tepatnya di tahun 2015. Ya mungkin masih kecil, masih kecil Ustaz. Ya kan kalau udah berbicara ini kan jauh ini Ustaz ya dari rumah ke Rodo itu ya kan Ustaz. Kira-kira Ustaz ada nggak pas pertama kali masuk mondok itu apa yang Ustaz rasakan? Biar santri-santri di luar sana apakah ada yang relate dengan kita atau bagaimana itu Ustaz? Yang saya rasakan pertama kali ya karena emang pondok itu kemauan saya. Yang saya rasakan pertama kali ya senang pertama.
1 bulan, 2 bulan udah mulai terasa rindu sama orang tua. Habis itu tambah lagi kena penyakit dulu kan. Kalau santri mah identiknya sering kena gatal-gatal kalau kata orang scabies gitu. Ya salah satunya saya gitu terkena scabies di kaki. Di situ udah mulai gak betah. Kemudian di semester waktu udah mau lanjut di semester 2, cobalah bilang ke orang tua, nggak betah gitu. Emang pengen keluar, dan orang tua saya pun merasakan rindu gitu. Ya udah, kalau mau keluar ya keluar gitu. Terus saya jalanin ujian lah di semester 1. Dan di semester 1 kami biasanya kalau liburan semester 1 di Rodotul Hasanah itu ada namanya perpulangan konsulat gitu. Jadi ketika perpulangan itu, di situ saya merasakan bisa latihan bareng-bareng kawan-kawan yang asal konsulatnya sama, asal daerahnya sama. Terus di situ saya alhamdulillah berperan banyak sebagai kori, terus di situ disuruh sebagai vokalis sholawat, juga vokalis folk song. Di situ saya merasakan wah, hebat banget kebersamaannya gitu. Ya kemudian waktu masuk di semester 2-nya, orang tua saya nanya lagi, "Gimana? Jadi enggak kita keluar?" Dengan penuh keraguan saya bilang, "Udah, coba aja dulu gitu." Itu sih, coba aja. Kita kan wajib mencoba dulu gitu. Karena kata pepatah kan jarib wala histakun arifan gitu. Apa artinya tuh, Ustaz? Cobalah dan perhatikanlah maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Santri, nyantri makanya biar tahu. Awalnya coba-coba, tiba-tiba coba-coba sampai tamat juga akhirnya. Iya. Di balik itu, Ustaz, pastikan kalau kita berbicara pondok pesantren ini, yang ingin saya pertanyakan selalu tuh saya tanyakan sama siapapun yang duduk sebagai lawan bicara saya di sini, apa sih hal yang paling Ustadz ingat ada kesan di pondok ketika mondok, baik itu sedih, senang atau lain sebagainya? Satu cerita saja Ustadz, kalau bisa Ustadz sampaikan. Jadi ketika di pondok itu seperti yang saya katakan tadi, saya mempunyai moto yang saya pegang selalu, yaitu jari pola histakun arifan gitu. Kemana saya pergi, setiap ada event atau itu mau masuk ke satu kelompok kah, ya saya pasti mencoba gitu. Sampai di mana titik saya mendapatkan gelar sebagai language ambassador di tahun 2019 di Pondok Pesantren Rodotul Hasanah. Di situ saya baru tersadar dengan wah, ini gak main-main nih. Dengan moto yang sesingkat itu, saya bisa mengumpulkan banyak sekali penghargaan. Ya kalau dibilang kurang lebihnya sekitar 30-an penghargaan yang saya dapatkan sekitar 6 tahun di Rodoh. Masya Allah. Jadi Ustadz, ada nggak pas Ustadz mondok gitu, ada nggak cerita lucu atau apa gitu Ustadz? Kalau cerita lucunya ada sih. Tapi ada satu cerita yang sangat berkesan ketika saya duduk di kelas 1 MTS. Di situ saya kan kalau di sana kan kita ketika public speaking muhadharah itu kan wajib minta tanda tangan dari mulahiz, pembimbing, kemudian dari Qismul Lughah dan juga dari Qismut Ta'lim. Jadi pada saat hari Kamis siang itu kan jadwalnya muhadharah berbahasa Arab. Di minggu lalunya saya sakit. Kemudian di minggu depannya itu ketua gurfahnya itu kan dari kelas 3. Dia ngasih tahu kalau saya itu speaker sebagai public speaker pada saat itu di beberapa menit sebelum masuk kelas. Jadi saya nggak ada persiapan gitu. Pada saat itu saya dikasih tahu kalau saya sebagai public speaker di beberapa menit sebelum masuk kelas, sebelum dimulainya muhadharah. Ya udah, saya masuk ke ruangan muhadharah tanpa persiapan apa-apa dan dipanggil ke depan sama MC untuk berpidato. Ya saya sampaikan beberapa kata bahasa Arab gitu kan. Ya apa dibilang ya? Ya muhadharah kelas 1 lah gitu. Paham. Al-Faslu kan gitu. Kemudian ya setelah menyampaikan duduklah. Setelah disuruh duduk ternyata ada bagian taklim yang daur keliling.
nanyain aina tauki mana tanda tangannya gitu. Ya apa mau saya tunjukin ya kan. Kemudian adalah sekitar 3 orang dari kelas kami itu yang gak ada tanda tangan dari bagian taklim. Disuruhlah ke depan kamar bagian taklim. Kemudian setelah nyampe depan kamar disuruh nunggu bentar, abis itu kepala kami dicobel diketam. Nah, diketam sampai mungkin udah hampir botak gitu. Habis itu dipampang kan, nunggu anak-anak keluar dari kelas setelah muhadharah. Ketika anak-anak keluar dari kelas, kami disuruh menghadap ke mereka, mengatakan bahwa kami ini bersalah loh gitu. Di situ saya ya sedih gitu, karena kan ya masih kelas 1, masih takut untuk buat masalah. Dan ketika setelah udah siap disuruh balik kamar, saya nangis emang betul-betul nangis gitu. Sampai tengok nanti gini, sampai dendam lah gitu. Ya udah, ketika itu adalah Mudabir Rayon yang menenangkan gitu. Nah, setelah itu disuruh merapikan rambut kepala kan biar rapi. Alhamdulillah nggak sampai botak sih. Cuman sampai pangkas dibilang? Pangkas jundi, catam gitu. Itu sih yang paling berkesan sampai sekarang. Dan akhi yang menghukum saya pada saat itu, qadarullah sekarang udah berpulang gitu. Innalillahi wa inna rajiun. Tapi itu sangat berkesan sih bagi saya gitu. Oh, bahaya juga mangkas rambut antum ya. Sampai berpulang. Itu sih Ustaz yang paling berkesan. Oke Ustaz. Tapi kan Ustaz ada lagi nih Ustaz. Setiap kita yang mondok pasti di ujungnya inilah hal yang terindah menurut saya kan. Kita akan merasakan menjadi munazomah, orang yang menjadi pengurus dari adik-adiknya. Kalau dia tahu Ustaz dulu bagian apa Ustaz? Saya ketika di pondok dulu diamanahi sebagai bagian penerangan, bagian informasi yang sering menyampaikan informasi gitu. Kalau dibilang di sana suaranya Raudhah lah gitu. Masya Allah. Jadi Ustaz, kan Ustaz berarti sering menggunakan ya mikrofon seperti ini kan Ustaz? Iya. Pernah nggak Ustaz ketika lagi ngomong atau mengiklankan sebuah peraturan contoh dan lain sebagainya mahkamah, apakah pernah ada itu kejadian Ustaz salah ngomong dan lain sebagainya Ustaz? Ya pastilah, namanya kan manusia nggak luput dari kesalahan. Tapi kalau sampai fatal sekali enggak sih. Paling ada salah pengucapan, ya pasti kita bilang afwan atau sorry gitu. Kalau untuk fatal enggak, karena alhamdulillah saya sudah dilatih dari kelas 5. Ketika itu saya dilantik atau gimana ya? Kalau di sana kami ada namanya kader. Ya, kader bagian. Jadi sebelum teman-teman saya naik ke bagian OPRH, ada beberapa orang yang udah diamanahi untuk dilatih gitu. Jadi ketika kawan-kawannya udah naik di bagian OPRH, ya dia naik juga gitu. Tapi dengan ilmu yang udah dia punya gitu. Oh. Tapi sedikit disclaimer ini pemirsa. Ada nih kameramen kita nih agak ajaib ini, main kuda semua ini. Ya. Keluar mula dia. Jangan kau masuk lagi. Oke, Ustaz, selanjutnya Ustaz. Kalau udah kita berbicara masalah pesantren sebenarnya kan panjang bisa ceritanya, apalagi Ustaz 6 tahun mondoknya kan. Nah, seperti saya pesantren kilat Ustaz. Jadi Ustaz, yang jadi masalah sekarang Ustaz, yang menurut saya ini sampai sekarang menjadi masalah. Baru-baru ini juga banyak terjadi. Kalau kita bisa lihat media cetak, media digital dan lain sebagainya, ini sering kali dikabarkan. Terlebih kan ini sebagai momoknya yang membuat rusak nama pesantren. Yaitu ya kasus-kasus pemukulan dan lain sebagainya. Menurut Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang pemukulan dalam pondok pesantren? Ya kalau menurut saya pemukulan di dalam pesantren itu ya hal yang lumrah gitu. Karena kan kita ingin mendidik,
membentuk karakter anak, ya kalau kita membentuk karakternya dengan, kalau dibilang dengan ya tanpa sentuhan, ya mungkin nihil sih hasilnya gitu. Tapi ya kalau untuk pemukulan pasti ada batasnya. Kalau orang bilang ada namanya pukulan tarbiyah. Nah, jadi kalau kita memukul itu pasti ada tarbiyahnya, ada pendidikan di dalamnya. Bukan asal pukul-pukul sampai anaknya meninggal, enggak gitu. Jadi emang setiap pesantren itu ada pemukulan gitu. Apalagi di Rodotul Hasanah ada. Tapi ya wajar, masih di batas wajar lah gitu. Nggak sampai anak ini meninggal atau sampai cedera apa fisiknya gitu. Itu sih. Jadi Ustadz, menurut Ustadz mukul itu penting. Bisa menjadi penting, bisa juga enggak kan gitu. Tapi tergantung sebagaimana porsi yang kita berikan. Kan yang menjadi masalahnya Ustadz, yang menjadi pelakunya bukan pula ustadznya. Abang-abangannya ini yang jadi masalah nih Ustadz menurut saya. Jadi Ustadz, semua itu tergantung bagaimana masalah yang diterima, bagaimana kita menghadapi ini kan gitu Ustadz. Karena yang saya lihat banyak juga media-media yang menambahkan hal-hal yang nggak perlu. Padahal sejatinya boleh kita bilang orang-orang tua kita dulu tanpa ada pemukulan mungkin nggak jadi orang tua kita sekarang. Tidak ya banyaklah kita lihat pendidikan yang dulu sama pendidikan yang sekarang beda jauh Ustaz. Dan sekarang kita lihat banyak santri-santri yang manja, sikit-sikit saya laporkan kamu ke TV One bilang. Sedikit masalah saya laporkan kamu ke media dan lain sebagainya. Ini yang jadi masalah jadi pondok pesantren. Menurut saya gitu Ustaz. Oke Ustaz. Selanjutnya, sekarang kan Ustaz menjadi salah satu bagian dari kami di Pondok Pesantren Modern Az-Zuhri. Apa sih yang membuat Ustaz mau bergabung di sini Ustaz? Kalau dibilang apa yang membuat saya ingin bergabung di pesantren Az-Zuhri, yang pertama karena saya melihat banyak yang bisa kita lakukan di Az-Zuhri ini gitu. Terlebih maafnya kita bilang ya banyak yang harus dibenahi gitu. Jadi ya kita bisa memberikan banyak kontribusi untuk pesantren Az-Zuhri itu khususnya. Sebelum saya masuk ke sini, for your information, sebelum saya masuk ke sini, saya ada ditawarin juga mengajar di salah satu pesantren. Tapi ya saya tolak gitu. Kenapa? Karena saya melihat Az-Zuhri ini mempunyai potensi yang bisa kita kembangkan untuk menjadi pesantren yang lebih besar, ya yang berguna gitu, terkhususnya di Deli Serdang dan sekitarnya gitu sih. Jadi salah satu yang membuat Ustaz mau masuk bergabung dengan kami di sini, Ustaz melihat sebuah potensi di pondok pesantren ini yang mana besar kemungkinan pondok ini bisa menjadi besar. Iya. Jadi pemirsa sekalian, kalau mau melihat pondok ini silakanlah bergabung dengan kami. Di sini ustadz-ustadznya akan mendidik kalian bagaimana menjadi seorang santri yang hebat. Bukan hanya kita belajar kitab Al-Quran saja, tapi banyak yang kita belajar di sini. Bahkan bisa kita buktikan kita lebih baju daripada mereka yang sekolah internasional. Seperti yang kita lihat tadi Ustadz asik-asik ngomong bahasa Inggris saja, awam nggak paham ini. Jadi Ustadz sebelum kita tutup ini Ustadz, saya ingin minta sama Ustadz kasihlah satu kata ataupun kalimat sama santri-santri yang ada di sini pun di luar, apa yang pokoknya kata-kata bijak lah yang mau saya sampaikan kepada mereka. Kata-kata bijak yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini, yang pertama itu sesuai dengan moto saya, jarib wala histakun arifan gitu. Jadi segala sesuatu itu harus kita coba. Kalau nggak kita coba, ya gimana kita tahu gitu. Gimana kita bisa mendalaminya. Kemudian kalau kita kalah, ya bangkit lagi. Jangan ketika kita langsung down, aku nggak bisa. Enggak gitu. Ketika kita kalah, kita wajib belajar dari apa
yang menjadi kesalahan kita. Itu yang paling penting. Kemudian yang paling penting nih untuk seluruh pondok pesantren khususnya yaitu tentang bahasa. Jadi sebenarnya belajar bahasa itu mudah. Yang sulit itu di mana? Ya di diri kita. Kenapa kita susah belajar bahasa? Karena tidak ada kemauan di dalam diri kita. Coba kita mau, pasti kita bisa berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Itu sih yang bisa saya sampaikan untuk seluruh santri-santri di seluruh pelosok Indonesia, khususnya santri pesantren kita yaitu pesantren modern Azuri. Baik, bagi kalian yang ingin bergabung bersama kami, silahkan datangi kami di Jalan Simpang Kayu Besar, Pasar 15, Gang Musola, Desa Medan Sinembah. Kalau Bapak, Ibu atau adik-adik, datang saja ke Desa Medan Sinembah, tanya saja di mana Azuri, mereka akan menunjukkan arah mana itu Pondok Pesantren Modern Azuri. Pondok Pesantren Modern Azuri ini adalah pondok pesantren modern yang didirikan oleh Ustadz Syarifuddin Johri, dan pondok pesantren ini adalah pondok pesantren salah satu yang terbesar di antara Medan Sinembah ini. Jadi kalau Bapakmu Ibu mau bergabung ya kami persilahkan, karena kuota kami terbatas. Kalau Bapak mau gabung, ayo segera daftarkan anak Bapak Ibu sehingga kami dapat mendidik mereka. Kami di sini bukan hanya mengajarkan mereka Al-Quran, bukan hanya mengajarkan mereka mengaji, tapi kami juga mengajarkan bagaimana caranya untuk melek teknologi. Mungkin kan ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih Ustadz Rizky Ya, sama-sama atas Ustadz. segala ilmunya Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi menjadi ilmu bagi kita dan terkhususnya bagi pemirsa. Jadi kepada pemirsa jangan lupa untuk senantiasa klik tombol subscribe-nya, jangan lupa like-nya, dan tentunya jangan lupa untuk meng-share ke semua grup keluarga kalian, karena ini adalah amal jariah untuk kalian. Mungkin yang saya dapat kami sampaikan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.